Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 13 Desember 2025. Judul renungan hari ini adalah Keberanian oleh Roh. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang berbunyi, "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Di gereja mula-mula, keberanian rohani merupakan tanda orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bahkan dalam menghadapi penganiayaan yang hebat, mereka tidak gentar dalam ketakutan atau mundur dalam diam. Mereka memberitakan Injil dengan berani. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap dan diancam untuk tidak berbicara dalam nama Yesus, Kisah Para Rasul 4 ayat 3, mereka tidak gentar, tetapi terus berbicara dengan berani dalam nama Tuhan. Jika kita mempelajari lebih lanjut ayat 8, ayat tersebut secara spesifik memberitahu kita bahwa Petrus yang dipenuhi Roh Kudus mulai menjelaskan Injil kepada orang banyak, termasuk para imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Ia menyampaikan firman dengan keberanian, kejelasan, dan keyakinan, bahkan dalam menghadapi penganiayaan. Roh yang sama itu tinggal di dalam dirimu dan telah menjadikanmu seorang pelayan Injil yang berani dan efektif. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 5-6. Keberanian ini adalah kekuatan rohani. Keberanian ini berasal dari persekutuan yang mendalam dengan Tuhan dan hati yang yakin akan kebenarannya. Ketika engkau dipenuhi firman dan dipenuhi Roh, engkau tidak akan pernah ragu atau bimbang untuk berbicara kepada siapapun tentang Yesus. Itu juga salah satu alasan mengapa engkau harus berdoa dengan sungguh-sungguh dalam bahasa Roh sesekali. Itu membangun dan menguatkan engkau. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 4. Seperti para rasul, jadikan doa sebagai batu loncatanmu. Ingatlah apa yang terjadi ketika mereka berdoa di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kuasa dilepaskan dan keberanian dibangkitkan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Haleluya! Jadi, melangkahlah dan bersuaralah. Roh Kudus adalah kekuatanmu. Engkau berani dalam Roh. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah memenuhiku dengan Roh-Mu. Aku menyampaikan firman-Mu hari ini dengan keberanian, otoritas, dan kasih. Aku tak kenal takut, teguh, dan berbuah dalam setiap kesempatan untuk membagikan Injil dan membawa banyak orang ke dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Amsal 28 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 7-8, Efesus 6 ayat 19-20. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silakan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang, supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari. Salam kasih karunia, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.